Indonesia kembali dirundung duka. Gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September kemarin. Sampai berita ini dibuat, korban tewas mencapai 1.347 orang. BMKG mencatat, hingga 2 Oktober tercatat telah terjadi gempa susulan sebanyak 327 kali. Beberapa kawasan seperti di Petobo, Palu tertelan lumpur akibat fenomena likuifaksi pasca gempa. Sekitar 744 unit rumah di wilayah Petobo lenyap tertelan lumpur. Ada fenomena berbeda dan menyebabkan kerusakan hebat pada gempa Palu Donggala adalah fenomena pergeseran tanah yang seolah-olah membuat bangunan-bangunan bergeser dan berjalan dari posisi aslinya. Para ahli menyebutnya likuifaksi tanah. Di akun Twitternya, Kepala Pusat Data dan Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho, membagikan video detik-detik likuifaksi terjadi. Tidak hancur, tidak tumbang, beberapa bangunan serta pohon-pohon besar justru bergeser, bergerak, dan terus berjalan akibat fenomena likuifaksi. Pertanyaannya, apa penyebab terjadinya fenomena ini? Apa dampak terburuknya? Fenomena likuifaksi atau dikenal dengan sebutan soil liquefaction membuat bangunan dan pohon mampu bergerak dan berpindah. Apa benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, tim On The Spot menemui dosen teknik sipil Universitas Indonesia, Profesor Wijoyo. Likuifaksi itu adalah fenomena alam yang terjadi di saat gempa bumi untuk tanah yang sifatnya sebenarnya pasir, yang sifatnya juga di bawah muka air tanah. Nah, akibat guncangan gempa bumi itu mengakibatkan perubahan-perubahan tekanan air sehingga tanahnya akhirnya hilang kekuatannya. Nah, hilangnya kekuatan itu seringkali kemudian disertai dengan fondasi bangunan yang jadi rusak, atau juga kadang-kala disertai dengan longsor. Likuifaksi dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, yaitu oleh gempa bumi berkekuatan besar. Kedua, didukung oleh durasi guncangan yang relatif lama. Dan ketiga, karakteristik tanah yang relatif berpasir atau gembur dan didominasi oleh air. Faktanya, fenomena ini sudah terpantau pernah terjadi di beberapa gempa di tanah air. Menurut Profesor Wijoyo, sekitar tahun 90-an, fenomena likuifaksi muncul di gempa Flores, Banyuwangi, Aceh, Lombok, serta Palu dan Donggala yang baru-baru ini terjadi. Dari 6 gempa yang teramati terjadinya fenomena likuifaksi, menurut Profesor Wijoyo, hanya gempa Palu saja yang fenomenanya terlihat sangat kuat, hingga mampu memindahkan rumah dan pohon-pohon besar. Fenomena likuifaksi memang tidak bisa dihindari. Menurut Guru Besar Universitas Indonesia ini, suatu wilayah bisa dideteksi sejak dini. Apakah berpotensi terjadinya likuifaksi atau tidak? Deteksi dininya adalah karena 2 komponen tadi, deteksi dininya dengan 2 komponen juga. Pertama, kita membuat peta bahaya gempanya, mencari lokasi-lokasi yang bahaya gempanya besar, itu satu. Yang kedua adalah kita tes tanahnya.
Kalau tanah tadi menunjukkan tanah pasir, yang relatif gembur, yang relatif banyak airnya, itu potensinya besar. Nah, dari dua komponen itu sebenarnya Badan Geologi sudah membuat di sebagian daerah membuat peta potensi likuifaksi untuk beberapa daerah udah ada itu sebenarnya. Jadi bisa diidentifikasi di awal, dan untuk kondisi tertentu, untuk katakanlah proyek-proyek besar bisa diperbaiki sebenarnya tanahnya, walaupun dengan biaya yang cukup mahal tapi bisa diperbaiki. Likuifaksi ternyata tidak terjadi di Palu saja. Fenomena terekam pernah terjadi di beberapa negara. Salah satunya di Jepang. Fenomena likuifaksi ini terjadi di Niigata pada 1964. 16 Juni 1964, likuifaksi terjadi pada pasca gempa bermagnitudo 7,5 skala Richter. Sekitar 2.000 rumah dilaporkan hancur total akibat fenomena ini. Selang 47 tahun kemudian, Jepang dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter, disertai tsunami. Beberapa video memperlihatkan trotoar bergerak ke kiri dan ke kanan. Tak berapa lama, tanah disertai air meluap dari sela-sela jalan dan taman. Tidak hanya di Jepang, fenomena likuifaksi juga terjadi di Selandia Baru. Gempa bermagnitudo 6,3 yang terjadi pada 25 Februari 2011 ini mengakibatkan fenomena likuifaksi di beberapa wilayah. Dalam video amatir terlihat lumpur meluap di beberapa titik hunian warga. Fenomena ini merusak fasilitas umum, terutama yang berada di kota Christchurch. Kejadian serupa juga terjadi di negeri Ginseng. 15 November 2017, pemerintah Korea Selatan menyebutkan likuifaksi yang terjadi tidak menimbulkan kerusakan signifikan di Pohang, Korea Selatan. Menurut informasi, Kementerian Dalam Negeri Korea dan Keselamatan Korsel mengkonfirmasi 5 wilayah telah terkena pencarian. Datangnya bencana alam tidak bisa diduga 100% benar, tetapi resikonya bisa diminimalisir. Dengan kita banyak tahu dan waspada akan potensi bencana di sekitar kita. Tentang fenomena likuifaksi khas on the spot. Ayo terus tambah informasi dan tetap update dengan informasi dan viral lainnya dengan terus menyaksikan On The Spot di channel kesayangan Anda, Trans 7. Anda percaya dengan kata kualat? Malin kundang yang dikutuk menjadi batu adalah akibat pamali atau kualat kepada ibunya. Lalu benarkah anak ini kena kualat berubah jadi ular akibat durhaka pada sang ibu? Adakah sisi magis dari kualat? Bagaimana kualat dalam konteks spiritual? Simak ulasan lengkapnya setelah jeda yang satu ini, tetap di On The Spot.